Belum habis kehabisan Qasim sedihnya Pak, belum habis lagi kesedihannya. Menyusul pula adiknya Abdullah, umur 1,5 tahun. Berapa sedih itu Bu ya. Bayangkan Pak, anak-anak kita nih ya, cucu Bapak. Kita mungkin sudah sering mendengar Pak, anak-anak Rasulullah ini dari Ummul Mukminin Khadijah itu berjumlah 6 orang. Yang paling tua itu Zainab, perempuan. Jadi orang banyak bilang Pak, kalau dapat anak laki-laki lah pertama tuh, Anda bisa milih Pak. Rasulullah pun anak pertamanya perempuan. Karena masih ada di masyarakat kita ini Bu ya, apa anak kalau perempuan sabar aja lah, nanti dapat anak laki-laki. Seolah-olah tuh ada pemisahan Pak. Rasulullah aja tidak bisa memilih Pak kan. Jadi betul tidak ada masalah mau anak perempuan mau anak laki-laki, di Islam dua-duanya sama mulianya. Tapi takutnya kita ini ada jiwa jahiliyah Pak, karena orang jahiliyah benci dengan anak perempuan, suka dengan anak laki-laki. Ya, takutnya kita sih masih ada sifat jahiliyah tuh Pak. Kemudian setelah Zainab, Ruqayyah. Setelah Ruqayyah, Ummu Kulsum. Setelah Ummu Kulsum, Qasim. Setelah Qasim, Abdullah. Setelah Abdullah, Fatimah. 6 anak kandung Rasulullah dari Ummul Mukminin Khadijah. Tapi bayangkan Bapak Ibu, orang tua mana yang tidak sedih menyaksikan semua kematian anak-anaknya di depan matanya, kecuali Fatimah. Semua anak Rasulullah meninggal, Rasulullah masih hidup. Hanya satu yang tinggal, Fatimah. Jadi cobaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah ini, sehingga Rasulullah mengatakan, apabila kalian tertimpa musibah kematian, kenang musibah yang menimpa aku, akan terasa ringan musibah kalian. Kalau kita tuh mungkin tidak sholat lagi tuh Pak, percuma sholat rajin-rajin, berdoa, anak awak diambil Allah juga, semua diambil. Tapi Bu ya, apapun yang diberikan Allah cobaan untuk kita, pasti ada hikmah di balik itu semua Pak. Cobalah Bapak Ibu bayangkan, kuburan cucu Rasulullah saja Bu ya, dijilat sama orang sekarang. Jadi kalau untuk ziarah ke makam Husain itu Bu, ada tangga. Tangga itu harus merangkak dan dijilat tembok ya Pak. Itu cucu baru itu Pak. Kalau sempat anak Rasulullah kayak mana kira-kira bentuknya? Mungkin kepala duluan jalan tuh Pak. Begitulah orang akhirnya berlebih-lebihan terhadap keturunan Rasulullah yang sempat hidup waktu itu. Allah semua sudah menyiapkan orang yang kematian anak menjadi dinding bagi orang tuanya di neraka. Jadi semua itu diganti oleh Allah, tidak ada yang tidak diganti. Kalau kita ini tidak menerima, macam di rumah sakit tuh Pak, kalau di UGD kan ada tulisan itu, keluarga pasien tidak boleh berkata kasar ya, jenisnya kayak gitulah. Karena banyak rupanya pasien ini yang menganggap dokter itu sebagai Tuhan Pak. Lakukan apa saja dokter, berapapun biayanya. Rupa pas mati ngamuk deh Pak. Dulu ingat saya bahwa bapak tidak terima dia dengan takdir Allah, anaknya meninggal, ditembaknya security. Di mana kejadian dulu rumah sakit umum nih Pak. Jadi hati-hati kalau nampak orang-orang panik itu Pak, nggak bisa nerima, jangan dekat-dekat Pak. Rupa pistol dia Bu. Security itu cuma nanya bagaimana keadaan anak bapak. Kau tahu nih apa? Pistol Pak. Itu dikunyah-kunyahnya peluru. Berat artinya itu Bu ya, dikunyah-kunyahnya peluru tuh. Isinya untuk apa pistol? Untuk nembak, tembak. Untung tahunya security ini Bu, udah basah aja sepatunya tuh Pak. Rupanya kena tembak pertama ini belum terasa lagi Bu.
Pas dia jalan terasa macam berbusa-busa kaki, rubah nak tembak dia. Ada yang dikejarnya dokter, ada yang dikejarnya apa, pokoknya panik lah orang kalau udah di rumah sakit tuh, takut nggak ada yang bisa nerima gitu, keadaannya. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, Pak, seberat apapun musibah, jangan buruk sangka sama Allah. Seberat apapun beban kita, jangan tinggalkan ibadah. Kita mulai anak laki-laki Rasulullah, Bu. Qasim itu, betapa bahagianya hati Rasulullah mendapatkan anak laki-laki, dibawa main, dibawa jalan. Baru 1 tahun umurnya, meninggal dunia. Sedang lucu-lucunya anak, tidak ada sakit. Kalau jelas pula, Bu, kalau orang kan udah sakit sekian lama, ya udahlah nak, mama ikhlas. Nah, itu kalau udah sekian lama, Pak. Ini tidak ada berita sakit, ada kelainan apa, tidak ada. Tahu-tahu meninggal dunia. Itu yang ditanggung Rasulullah, Bu, tanpa sebab. Misalnya ada istri, Pak, takut kehilangan suaminya. Udah 3 tahun suaminya stroke, malah dia mati lah, bang lagi bang. Aku udah ikhlas, ada capek lah ngurusnya, Pak, kan. Pertama sayang, Bu, suami kena stroke nangis. Udah capek lah dia, Pak, memandikan, buang air besar dibersihkan, mati aja lah bang lagi bang. Udah ikhlas aku, mati lah ya. Nanti dia lah nyuruh mati, Pak. Ibu kira ini tidak terjadi? Terjadi. Lah payahlah ibu ini pergi jalan nih buat suaminya, Bu. Dia harus nunggu, Pak. Awak mau jalan juga lebaran tuh. Ah, itu tersebut lagi, Bu. Suruh suaminya mati coba. Ada proses, nah, kan ada proses tuh, Pak. Udah lama baru bisa ikhlas. Ya, Rasulullah, Bu, meninggal anaknya Qasim. Belum habis kehabisan Qasim sedihnya, Pak. Belum habis lagi kesedihannya. Menyusul pula adiknya Abdullah, umur 1,5 tahun. Berapa sedih itu, Bu, ya. Bayangkan, Pak, anak-anak kita nih ya, cucu Bapak. Cuman itulah, Bu, ya, Rasulullah itu mengajarkan kita jangan buruk sangka kepada Allah. Tapi apakah ada terkecil hati Rasulullah? Ada, Pak. Waktu diejek orang. Jadi kita kadang-kadang, Pak, ya, bisa menerima keadaan kita. Cuman gara mulut orang, Pak, hancur hati aja. Contohnya nih, Bu. Orang karena kerja keras, dapatlah dia ngambil Promnas, Pak, tipe 36. Bahagia betul deh, alhamdulillah, berkat kerja dapatlah beli rumah tipe 36 walaupun BTN kredit. Udah bahagia deh, Bu, udah tenang jiwanya, datang kawannya ke rumah. Parah kecil rumah kau ini, betah kau tinggal di sini. Menung dia sudah tuh, Pak. Yang bahagia tadi sirna seketika, Pak. Terpikirlah balik mau merehab rumah itu jadinya, Bu. Kita tambahlah dapur, akhirnya tambah payah hidup ini, Pak. Jadi hati-hati dengan mulut orang, Bu. Percaya kita bahwa kita bahagia dengan apa yang kita punya. Jangan dengarkan mulut orang. Kadang-kadang, Pak, ya, itulah hikmah bagi orang peka. Tidak peduli dia, itu enak buat jadi orang peka. Dia jatuh ke dalam sumur, Pak. Datang orang bersorak-sorak dari atas. Tak usah kau paksakan naik, tak akan bisa kau dong, tak akan bisa kau dong. Disangkanya, Pak, orang ngasih dia semangat, Pak, di bawah, Pak. Ayo kau bisa, jadi tidak dengar, Pak, kan? Tambah semangat dia naik, Pak, bisa jadinya, Bu. Itu enak jadi orang peka tuh, Pak. Jadi bukan kita menyepelekan, Allah itu semua dijadikannya untuk kita tuh contoh, Pak.
Sangkanya orang sorak-sorak itu tuh menyemangati dia, Pak, terus. Padahal orang menubur-nubur dia dari atas, nggak usah kau paksakan, tidak akan bisa kau, tidak akan bisa. Karena dia tidak dengar, tuh tambah semangat dia. Oh, disemangati orang, aku wah bisa aku ke atas nih. Tapi kalau kita dengar mulut orang nih, Pak, aduh, sedih dalam sedih. Diejek sama orang Quraisy, Pak. Dikasihnya lah gelar Rasulullah itu Abtar, binasa. Bagi orang Arab, anak laki-laki segala-galanya. Dia nabi katanya, kekasih Allah. Anak mati berarti tidak sayang Tuhan sama dia. Oh, itu tuh kena. Makanya diturunkan Allah lah surat Al-Kautsar itu. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan yang banyak kepadamu Muhammad. Itu yang harus diingat. Banyak kebaikan yang dikasih Allah. Kematian itu pun sesuatu hal yang baik bagi. Kadang Bu, setelah berbulan-bulan baru kita dapat hikmah dari sebuah peristiwa yang kita alami, Pak. Waktu kena itu kita panik, Bu. Setelah berbulan-bulan baru terasa kita, oh ini hikmahnya rupanya. Untung itu terjadi. Baru kita sadar. Nah, kemudian kata Allah, fasholli li rabbika wanhar, dirikan sholat dan berkorbanlah. Jadi kalau kita sedih, banyak mulut miring ke kita, kuatkan ibadah. Nah, itu maksudnya tuh, Pak. Bawa sholat. Sehingga Rasulullah itu mengajarkan, Bu, ketika bermasalah, bawa sholat. Tidak ada nama sholat sunatnya, sholat sunat mutlak. Pokoknya sholat sunat aja. Karena sholat fardu gunanya untuk dapat petunjuk, sholat sunat gunanya untuk dapat pertolongan. Jadi kalau ingin dapat pertolongan Allah, ketabahan jiwa, bawa sholat. Barulah di ujung dikatakan Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, mereka yang akan binasa. Dibalikkan abtar itu untuk orang-orang kafir. Jadi sedih juga Rasulullah, Qasim Abdullah. Makanya kita harus siap juga, walaupun kita rajin sholat, kita akan mendapatkan musibah. Macam musibah di Cianjur sekarang nih, Pak. Orang taat ibadah, tapi itulah, Bu, Allah mau memberikan musibah. Kalau Allah memberikan musibah, mau orang baik, orang jahat, rata kena. Jadi jangan pernah kita anggap, Pak, kalau kita rajin sholat, rajin sedekah, itu badan kita sehat. Enggak juga, tetap juga sakit. Yang namanya kemalangan tetap juga terjadi. Jadi bukan berarti apa, Bu, ya. Sering itu diejek-ejek orang tuh, rajin sholat hidup susah. Atau apalagi, Pak, bapak preman, mama jahat, anak tanggung taatnya. Itu tengok ustad tuh. Ustad doa, anak parah, itu ujian ustad tuh, Bu. Orang dikasih tahu bisa, Pak, anak sendiri belum tentu bisa dikasih tahu lagi. Jadi masing-masing kita ini pasti diuji. Nah, Rasulullah diuji itu, Bu. Qasim Abdullah meninggal dunia. Nah, setelah itu ada senang hati Rasulullah, Bu, pas menikah dengan Maria binti Qibtiyah. Dapat anak laki-laki, Pak. Oh, ini anak laki-laki udah meninggal, Pak. Udah hidup bolak-balik darah Rasulullah, Bu. Digendong-gendong anak itu tiap hari, Pak, kan senang hati Rasulullah. Tidak ada angin, tidak ada hujan, umur setahun setengah, Rasulullah sedang duduk di masjid tuh, Pak. Dapat kabar, Pak, anaknya Ibrahim itu meninggal dunia. Itu ya berlinang air mata Rasulullah. Disitulah Abdurrahman bin Auf bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami menangis? Kata Rasulullah, tangisan adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Yang aku larang kalian meratap. Itu ingat ya, Bu, ya. Jadi jangan larang-larang orang menangis lagi, Bu. Kadang sering saya mendengar pas begitu ibu ini nangis, anaknya meninggal, tidak usah nangis, tersiksa mayat tuh.
Tidak ada tuh siksa. Mau jatuh air mata tuh tidak ada tuh siksa. Yang dia tersiksa tuh ondena, jangan mati, bangun sayang, bangun sayang, bangun saja nggak mati. Itu tuh yang kena. Kalau kita sedih nangis ternyata wajar, Pak, tidak ada masalah. Rasulullah pun nangis karena kata Rasulullah, air mata itu adalah rahmat dan kasih sayang. Justru kalau tidak sedih justru malah bahaya. Misalnya ibu ini kematian suami, Pak, santai aja ibu nih, Pak, dia karena rajin ibadah, Bu. Orang bisa buruk sangka sama ibu, diguna-gunanya suaminya mungkin lain, tak bahagianya dia suaminya meninggal, ini bahaya jadi. Orang nyabar-nyabarkan, sabar ya kak ya, dicoba dulu, alhamdulillah lah, kan dengar kata Ustaz, semua ini yang terbaik dari Allah, pasti ada hikmahnya. Orang buruk sangka sama ibu langsung, Bu, dia kan udah ada lah tuh, maka bahagia dia suaminya meninggal. Padahal bukan bahagia, ini rencana mau tambah nih Pak, justru salah Pak. Sedih, nangis itu adalah rahmat dan kasih sayang. Makanya saya kalau nengok orang menangis ketika dia sedih, ada wafat, meninggal, enggak mau saya larang Pak. Itu tuh yang melapangkan jiwanya, dia nangis tuh. Orang kalau udah nangis tuh Bu, longgar dadanya Pak. Habis itu makannya banyak, jadi kan bagus tuh Pak, berselera dia makan, dibuatnya habis itu. Orang kalau kematian tuh Bu, kan payah mau makan Pak, nangis itu nanti lapar perutnya Bu. Lumayan jadi ada penguat badannya jadi untuk makan. Nah setelah itu Pak, udah meninggal nih, dapat anak laki-laki, meninggal semua. Anak angkat Rasulullah yang disayang Rasulullah, Zaid bin Harithah, itu tuh pas perang meninggalnya. Itulah sempat betul-betul Rasulullah tumpahkan kasih sayangnya Pak, Zaid bin Harithah itu, sampai kata para sahabat kalau Rasulullah kalau udah jumpa Zaid itu diciumnya, dipeluknya walaupun udah besar. Sayang Rasulullah karena anak laki-laki udah habis nih Pak. Zaid bin Harithah itu yang bertahan, tapi akhirnya meninggal juga di peperangan. Zaid bin Harithah itu Pak, itulah Bu ya, kalau orang sabar, tabah, takdir buruk akan berubah menjadi takdir baik. Pokoknya tiangnya Bu, jangan mengeluh, jangan mengeluh. Susah hidup kita, jangan mengeluh. Dalam kita berusaha, berdagang, pasti ada masa itu tuh Pak. Saya ingat Bu, di usaha saya sama istri, itu kita membangun akun Instagram, susah payah itu sampai jumlahnya pengikutnya itu 19.000 Pak. Dihacker sama orang, akun toko kita itu dihacker sama orang. Jadi kita tidak bisa masuk ke akun itu, dijualnya handphone di dalam tuh Pak. Dijualnya iPhone dengan harga murah, iPhone 13 cuma 7 juta. Itu banyak orang yang mau Pak, ngirim ke rekening dia jadinya Pak. Tuh orang mau jemput ke toko saya Bu, mau jemput handphone tuh Pak, mana ada handphone. Berapa orang banyak ditipunya. Kita usaha pakai akun itu Bu. Kita mikir-mikir, apa hikmah di balik ini? Wah rupanya hikmahnya, kita akhirnya kenal dengan seorang white hacker Indonesia ini Pak, hacker putih yang menyelamatkan akun orang. Nah, akhirnya pengikut yang 19.000 itu jadi 300.000 pengikutnya, dan itu berdampak kepada usaha. Jadi namanya kita dagang, usaha, pasti ada hal-hal seperti ini menjadi ujian. Bisa kita belajar apa kita yang kurang nih, sedekah kita kah yang kurang, atau ada permasalahan lain. Nah, itu sambil kita belajar juga kan Bu ya, sehingga takdir buruk tadi berubah menjadi takdir baik. Ini kita nih Bu disindir Allah dalam Al-Quran, fa'ammal insana idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau dia pas rajin sholat, banyak rezekinya, dia betul-betul Allah nih memuliakan aku.
Jadi kalau orang cerita, gimana ibu bisa kaya bu? Makanya rajin-rajin kita sholat duha. Itu sholawat nih itu 1000 kali ibu satu hari itu. Bentuknya bagus bunyinya. Tapi seolah-olah ibadah itulah yang membuat dia kaya. Banyak orang rajin ibadah hidupnya miskin, Mbak. Jadi tidak itu patokannya. Tapi coba bu, berkurang jual belinya, bagaimana jual beli bu? Alhamdulillah lah, tak kemana bagi pembeli, tak apa sakit hati Allah sama saya. Ada itu pula. Itu disindir Allah bu ya. Wa ammal insana idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau sempit rezekinya, Allah menghinakan aku. Kalau murah rezekinya, Allah memuliakan aku. Diajar-ajarnya orang caranya bukan ini sholawat ini jangan ditinggalkan, itu zikir al-ghaniyu 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 itu 1000 kali malah supaya kaya macam kan ya pula. Jadi kadang itulah kita manusia ini disilih gantikan Allah supaya kita ketika susah mendekat kepada Allah, ketika kita senang kita bersyukur kepada Allah. Zaid bin Harisah itu kan dirampok mamanya. Dia dari Ethiopia, bu, dirampok di jalan. Dipisahkanlah mamanya, dipisahkan. Yang Zaid ini dijual jadi budak, Pak. Rupanya ibu tahu siapa yang membeli? Yang membeli Ummul Mukminin Khadijah, Pak. Itulah. Dia dapat takdir buruk, dirampok. Rupanya yang membelinya adalah Ummul Mukminin Khadijah. Akhirnya tinggal dia sama Rasulullah, bahagia hidupnya. Jadi itulah takdir buruk menjadi takdir baik. Bahkan ketika Zaid itu sudah berumur 15 tahun, datang bapak dan pamannya. Dia bukan orang susah di Ethiopia, Pak. Datang bapak dan sama pamannya menjemput dia, bu, ke rumah itu. Waktu itu Rasulullah belum jadi Rasul. Ditanya-tanyanya ke orang sana, akhirnya sampailah dia ke rumah Rasulullah. Muhammad, aku ayah Zaid dan ini pamannya. Kami datang ke sini mau menjemput anak kami. Dan kami tahu ada 2 cara untuk menjemputnya. Yang pertama menebusnya dengan harga mahal atau engkau memberikannya cuma-cuma. Rasulullah sudah terlanjur sayang sama Zaid. Membayangkan akan berpisah tuh. Tapi walau bagaimanapun ini adalah orang tuanya. Kata Rasulullah, mau tidak kalian pakai cara yang ketiga? Apa itu Muhammad? Suruh Zaid yang memilih. Dia mau ikut ayahnya atau ikut aku? Senang latih ayahnya, tentu pasti milih ayahnya, Pak. Udah lama lagi nggak ketemu. Datanglah Zaid, Pak. Begitu Zaid datang, dikatakan oleh Rasulullah, Zaid, ini ayahmu dan ini pamanmu. Langsung menangis Zaid, dipeluknya ayah, dipeluknya paman. Bayangkan dari umur sekitar 6-7 tahun, Pak ya, diambil sampai udah 15 tahun. Setelah itu kata Rasulullah, ayah dan pamanmu akan menjemputmu Zaid, tetapi pilihan ada pada diri. Apa kata Zaid? Walaupun ini ayahku dan ini pamanku, kedudukanmu ayah melebihi kedudukan ayah kandungku. Jadi itu kata Rasulullah. Rasulullah ini berlebih daripada ayah dan pamannya. Jadi aku tetap ikut denganmu. Akhirnya ikut dia dengan Rasulullah. Melihat kedudukan Zaid itu mulia di sisi Rasulullah, akhirnya ayah dan pamannya senang juga, Pak. Makanya pulang mereka. Begitulah kira-kira berapa baiknya Rasulullah, Pak. Sampai orang ketemu ayah kandungnya tetap ikut sama Rasulullah. Dan ternyata sampai zaman sekarang pun kejadiannya ada, Bu. Karena udah terlalu lama dia sama ayah angkatnya, mak angkatnya. Walaupun dia ketemu sama ayah dan ibu kandungnya, dia tetap mau sama ayah angkat dan mak angkatnya. Jadi kalau anak dia akhirnya dibesarkan oleh orang lain, nah kan pernah orang nanya dulu, Bu, dia doa untuk orang tuanya, siapa yang dapat? Yang ngasuh lah, Pak, bukan orang tua kandung ya, Bu. Karena siapa yang mengasuhnya dari dia kecil. Jadi ketika dia berdoa Allah maghfirli dzunubi, untuk orang tua yang mengasuhnya, Pak.
Begitulah ya Bu ya, keadilan dalam Islam ini. Kadang-kadang kan orang mikir itu Pak ya, kalau dia doa tuh untuk orang tuanya, enak orang tua udah menelantarkan dia, ngasih dia ke orang. Karena pada prinsipnya orang tua tidak akan pernah mau memberikan anaknya kepada siapapun dalam kondisi apapun. Itu yang normalnya Pak. Nah, normalnya seperti itu. Dah Zaid selesai Bu. Akhirnya meninggal juga ketika peperangan. Nah, anak perempuan Rasulullah lebih sedih lagi Pak. Kejadian Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Jadi sebelum Rasulullah itu menyiarkan Islam, anaknya sempat menikah dengan anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Menikahlah Ruqayyah sama Ummu Kulsum Bu. Sedang senang-senang bahagia Rasulullah menyiarkan agama Islam. Apa kata Abu Lahab ke anak-anaknya Bu? Ceraikan anak Muhammad ini. Kalau tidak kalian ceraikan, haram aku menyentuh kepala kalian. Berapa bebannya itu Bu? Anak sedang bahagia-bahagia Pak, diceraikan sama suaminya, balik ke rumah Rasulullah. Gitu bayang enggak Pak bebannya itu Pak kan? Itu yang dialami Rasulullah Bu. Anaknya masih muda-muda balik ke rumah, diceraikan sama suami gara-gara ayah berdakwah. Jadi ternyata di jalan kebaikan ini bukan sesuatu hal yang mudah. Contohnya ya Bu ya, ada misalnya kita lihat ustadz-ustadz yang menyampaikan kajian kemudian tersinggung orang, itu hidup ustadz itu payah jadinya tuh Pak, susah dia Bu. Jadi makanya betul kata orang di dunia ini yang tidak boleh dilawan itu ada 3, orang kaya, penguasa, orang gila satu Pak. Nah, itu jangan coba dilawan. Kita lawan orang kaya Pak, dia berduit. Makanya kalau masjid ada orang kaya rajin nyumbang, pandai-pandai lah jaga hatinya. Itu memang seperti itu Pak, jaga hatinya. Kalau tidak jaga hatinya payah nanti Pak. Kalau diharapkan sumbangan bakul tidak jalan dakwah itu Pak. Berapalah sumbangan bakul? Donatur itu tuh yang besar. Pandai-pandai jaga hatinya. Memang seperti itu Bu. Orang dermawan itu memang kedudukannya beda dalam Islam. Jadi janganlah kita terkecil hati, nampak dibeda-beda kan nih nampaknya nih. Kalau orang kaya memang seperti itu. Orang dermawan itu memang berbeda kedudukannya. Kemudian Bu ya, dilawan penguasa, dia udah jelas berkuasa Pak. Azab lah kita jadi kalau dilawan. Cuman didoakan itu lebih bagus. Nah makanya Bu, berentet jadinya Bu. Setiap kebaikan yang kita buat akhirnya berentet ke yang lain. Rasulullah menyiarkan Islam, anaknya jadi kena, rumah tangga anaknya jadi kena. Dan itu memang berefek Bu. Misal kita nonton TV Bu, ada bakso babi di Jakarta, itu sama tukang-tukang bakso di Pekanbaru tidak jual beli itu Pak. Nah, itulah efeknya Pak. Sebuah berita mengena semua, kena efeknya semuanya. Berkelahi kita sama tetangga Bu, anaknya kecil main ke rumah kena usir tuh Pak, padahal anak itu tidak ada salah. Pulang. Menangis lah anak itu pulang, padahal mamanya yang salah, anak yang kena. Kembali ke rumah Rasulullah Bu, diajarkan Rasulullah anaknya sabar, tabah. Rupanya ketabahan dan kesabaran putri Rasulullah ini tidak disia-siakan oleh Allah. Menikahlah dengan Utsman bin Affan. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan, sahabat pengusaha besar. Dapat suami yang ternyata jauh lebih berbobot. Itu sampai Abu Lahab itu Bu ya, sama istrinya Ummu Jamil itu betul-betul kurang ajar Pak. Makin sabar Rasulullah makin dihajarnya. Di mana Rasulullah jalan Bu, digalinya lubang, ditaruhnya duri dalam tuh. Jadi udah jatuh tertusuk duri lagi Pak. Turunlah surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab.
Memang udah dipastikan Allah, kalian nih suami istri pasti masuk neraka. Itulah bukti kebenaran Al-Quran tuh. Padahal ayat itu turun dia masih hidup, bahkan bisa aja dia bilang masuk Islam aja kita, biar nampak Muhammad itu berdusta. Ternyata kan nggak masuk, Pak. Setelah 10 tahun ayat itu turun dia meninggal, Bu. Dan kuburan Abu Lahab sampai hari ini rumahnya masih busuk. Itu, Bu, keajaiban Allah tuh, Pak. Rumahnya tidak diapa-apakan sama pemerintah Arab Saudi. Tapi siapapun yang jalan melewati rumahnya akan mencium aroma busuk, dan aroma busuknya itu kelat di lidah, Bu. Karena apa? Dia dikasih Allah penyakit sebelum dia mati. Saking busuknya, Bu, istrinya aja tidak sanggup. Dia meninggal aja, Bu, ditusuk pakai kayu, Pak, mendorongnya, nggak ada yang tahan baunya. Kuburnya sampai sekarang pun masih ada. Pokoknya orang disengaja dilapangkan tempat tuh, Pak, busuk. Didorong, udah masuk, menguburkannya tuh dilempar dari jauh pakai batu, Pak. Nah, itulah siksa dikasih Allah untuk Abu Lahab itu. Kemudian menikah dengan Utsman bin Affan, bahagialah hidup Ruqayyah. Hijrah ke Habasyah. Jadi penderitaan juga Utsman tuh, Bu. Harta ditinggal karena keadaan orang Islam susah, harta ditinggal, hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia sekarang nih, Bu. Jaraknya dari Mekah 4000 km, Bu. Dapatlah Rasulullah kabar gembira, Utsman dengan Ruqayyah melahirkan anak. Namanya dikasih Abdullah bin Utsman. Udah senang hati, Bu. Rasulullah pengen ketemu nih, karena udah 6 tahun tuh, Pak. Udah 7 tahun Utsman dan Ruqayyah. Itulah merintis hidup, Pak, ya. Tidak mudah, Pak. Tidak ada orang yang berhasil nih instan, Bu. Utsman bin Affan kaya, hijrah miskin. 7 tahun di tempat pengungsian itu, Bu. Lahir anak. Tapi apa, Bu? Belum bertemu dengan Rasulullah, anak Utsman bin Affan umur 6 tahun. Sebab sepele, Pak, dicakar ayam mukanya, luka dalam, cuman gara-gara dicakar ayam aja, Pak. Meninggal jadinya, Pak, umur 6 tahun. Rasulullah belum pernah ketemu cucunya gitu. Setelah itu berangkat pula lah balik Utsman bin Affan ke Mekah sama Ruqayyah istrinya. Nyambung hijrah ke Madinah. Begitu hijrah ke Madinah, tahun kedua perang Badar. Waktu mau perang Badar tuh, Bu, ya, Ruqayyah istri Utsman, anak Rasulullah SAW, dalam keadaan sakit keras. Utsman udah mau berangkat perang, kata Rasulullah, jangan Utsman, jaga istrimu. Itu perintah Rasulullah. Makanya Utsman itu walaupun dia tidak ikut perang Badar, tapi dia dapat harta rampasan Badar, disebabkan dia memang niat mau berangkat. Itulah Allah nih, Bu, ya. Niat aja udah dihitung oleh Allah. Kita niat baik 1 diganti Allah 1. Kalau kita lakukan, dilipat gandakan Allah jadi 10 sampai 100 sampai 700 kali lipat. Beda dengan niat buruk. Kalau belum dilakukan, belum dicatat. Setelah dilakukan, catat 1. Nah, itulah kebaikan Allah. Bapak Ibu sudah terbiasa puasa sunat Senin Kamis. Rupanya jatuh sakit, Bapak tetap terhitung puasa setiap Senin Kamis. Udah biasa tahajud malam, rupanya sakit, tidak ada Ibu tahajud, Bu, tetap dihitung Allah tahajud malam. Bapak Ibu sering ke masjid, sholat berjamaah tiap waktu, rupanya lumpuh kaki, Pak, tidak bisa ke masjid, tetap dihitung sholat berjamaah. Itulah kebaikan Allah. Akhirnya begitu orang menang di perang Badar, orang bersorak-sorai berperang Badar, di saat itu pula lah Ruqayyah meninggal dunia. Meninggal dunia lah Ruqayyah ini. Jadi dalam berita gembira langsung ada berita sedih. Itu tuh betul-betul menangis Utsman. Menangis Utsman karena dia tidak punya keturunan. Tidak ada lagi aku bersambung dengan kau, ya Rasulullah, karena aku tidak punya anak. Maka kata Rasulullah,
aku nikahkan kau dengan Ummu Kulsum. Itulah menikah lagi, Bu. Udah meninggal Ruqayyah, tak lama sudah tuh menikah ulalah Utsman dengan Ummu Kulsum. Itulah digelari oleh para sahabat Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Maksudnya itu dua anak Rasulullah menjadi istri Utsman bin Affan. Nah, begitu di Madinah itu, Bu, baru Utsman merintis usaha lagi. Wah, baru naik, Pak. Baru jadi miliarder ya, Bu. 5 tahun sama istri, akhirnya Ummu Kulsum pun meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Kalau ada anak perempuan aku lagi Utsman, aku nikahkan dengan kau. Ummu Kulsum meninggal, Ruqayyah meninggal, tinggallah satu-satunya keturunan Rasulullah yang bersambung sampai sekarang, yaitu dari Fatimah. Insya Allah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.